Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjabat sebagai Presiden Indonesia untuk kedua kalinya dari tahun 2009 hingga 2014. Berikut adalah ringkasan tentang proses penjabatannya SBY pada periode tersebut. 1. Pemilihan Presiden. Pada tahun 2009, SBY mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia untuk kedua kalinya dan memenangkan pemilihan dengan suara mayoritas. Dia memimpin Partai Politik Demokrat. Kedua, kabinet. Setelah terpilih, SBY membentuk kabinet yang terdiri dari berbagai partai, politik, dan profesional. Beberapa menteri dalam kabinetnya adalah Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Mantri Natalegawa sebagai Menteri Luar Negeri, dan Budiono sebagai Wakil Presiden. Ketiga, program pemerintahan. SBY menetapkan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan mengatasi masalah korupsi serta pembangunan infrastruktur. Dia juga menetapkan program pembangunan nasional yang dikenal sebagai Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Yang keempat, hubungan internasional. SBY memperkuat hubungan dengan negara-negara lain dan menjabat anggota G30. Dia juga berperan aktif dalam mengatasi isu-isu internasional seperti perubahan iklim, terorisme, dan konflik Timur Tengah. Yang kelima, pemilihan umum 2014. Pada tahun 2014, SBY tidak mencalonkan diri sebagai presiden karena batasan masa jabatan. Ia kemudian mendukung calon presiden dari partainya, namun calon tersebut kalah dalam pemilihan. Yang keenam, akhir masa jabatan. SBY meninggalkan jabatannya sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 dan digantikan oleh Joko Widodo. Setelah masa jabatannya berakhir, SBY masih terlibat dalam politik dan beberapa kegiatan sosial di Indonesia. 1. Kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode ini cukup baik dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5-6% per tahun. Inflasi cenderung stabil meskipun sempat mengalami kenaikan pada 2013 yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Defisit anggaran pemerintah dan defisit transaksi berjalan mengalami penurunan namun masih dalam tingkat yang cukup tinggi. Indonesia berhasil keluar dari daftar negara mengimpor minyak mentah bersih dan mulai mengekspor LNG pada 2011. 2. Kondisi politik. Pada awal periode ini, Presiden SBY berhasil memenangkan pemilihan presiden secara besar-besaran dengan meraih lebih dari 60% suara. Partai Demokrat, partai politik yang dipimpin oleh SBY mengalami beberapa skandal korupsi yang mengganggu stabilitas politik pada periode ini. Pada 2012 sampai 2013, Indonesia mengalami beberapa aksi demonstrasi besar-besaran yang diorganisir oleh kelompok mahasiswa buruh dan petani yang menuntut perbaikan kondisi ekonomi dan sosial. Pada akhir periode ini, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika dan berhasil meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional. Secara keseluruhan, periode Susilo Bambang Yudhoyono II 2009 sampai 2014 adalah periode di mana Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, namun juga diwarnai dengan beberapa masalah politik dan sosial yang perlu ditangani oleh pemerintah. Kebijakan ekonomi. Pemerintah menerapkan kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan investasi di sektor infrastruktur, mengembangkan sektor pariwisata, dan melakukan reformasi perpajakan. Kebijakan politik. Pemerintah mengambil berbagai kebijakan untuk meningkatkan stabilitas politik dan keamanan di Indonesia, termasuk mendorong demokratis dan reformasi industri, memperkuat pengawasan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan menangani berbagai konflik sosial dan agama di berbagai wilayah Indonesia. Kebijakan lingkungan. Pemerintah juga menerapkan kebijakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Indonesia seperti program RED Plus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta pengembangan sumber energi baru dan terbarukan. Selama periode ini, pemerintah juga mencanangkan berbagai program strategis termasuk program Kartu Indonesia Sehat untuk memperluas akses kesehatan, program Indonesia Pintar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan program Indonesia Emas untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan ekonomi dan politik, termasuk masalah ketimpangan ekonomi, korupsi yang masih merajalela, serta konflik sosial dan agama yang terjadi di wilayah Indonesia. Kebijakan Program Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak atau BBM untuk mengurangi defisit anggaran negara dan memperbaiki iklim investasi.
Program Nasional Pemberantasan Korupsi yang memprioritaskan upaya pemberantasan korupsi. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Jepang atau CEPA untuk meningkatkan perdagangan bilateral antara kedua negara. Program Pendidikan Nasional dengan fokus pada meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan siswa. Hambatan: bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menimbulkan korban jiwa. Krisis politik dan keamanan di beberapa daerah seperti konflik di Papua dan Aceh serta masalah keamanan di Poso, Sulawesi Tengah. Keterbatasan anggaran negara yang membatasi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan program-program yang diinginkan. Korupsi dan tindak pidana ekonomi yang masih merajalela meskipun upaya pemberantasan korupsi telah ditingkatkan. Peningkatan harga bahan bakar minyak yang mempengaruhi inflasi dan biaya hidup masyarakat. Masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode 2 2009 sampai 2014 berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014. Sesuai dengan undang-undang bahwa maksimal jabatan presiden adalah 2 periode dan tidak diperbolehkan lagi menjabat sebagai presiden setelah itu, maka dari itulah kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir setelah masa jabatannya yang telah terlaksana 2 periode. Berikut adalah beberapa tahapan dan peristiwa penting dalam proses berakhirnya masa jabatan SBY pada periode tersebut. 1. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Pilpres dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Dalam Pilpres tersebut, pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala berhasil memenangkan suara mayoritas dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. 2. Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) melakukan serangkaian pertemuan dengan SBY dan para pemimpin partai politik untuk membahas proses transaksi kekuasaan. 3. Pada tanggal 14 Oktober 2014, SBY menggelar upacara penerimaan tamu kenegaraan terakhirnya sebagai presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pidatonya, SBY mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan menyatakan siap membantu Jokowi dalam proses transaksi kekuasaan. 4. Pada tanggal 20 Oktober 2014, SBY resmi menyerahkan jabatan presiden kepada Jokowi dalam sebuah upacara pelantikan yang digelar di gedung MPR atau DPR Jakarta. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan visi dan misinya sebagai presiden yang baru serta mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja sama dalam membangun negara. Yang kelima, dengan berakhirnya masa jabatan SBY pada periode 2009 sampai 2014 dan dilantiknya Jokowi sebagai presiden yang baru, maka proses transaksi kekuasaan pun selesai dan negara Indonesia masuki area pemerintahan yang baru.